Oke, kita akan mulai aja ya Bapak Ibu untuk kebaktian pada saat ini, Rabu 4 Agustus 2021. Kita akan dibantu oleh Ibu Ger untuk share screen-nya. Ya, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pada saat ini kita akan kembali melaksanakan kebaktian rumah tangga Gereja Kristen Pasundan Sukabumi. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk memuliakan Tuhan dan merenungkan firman-Nya pada saat ini. Ada beberapa hal yang biasa disampaikan mengenai hal-hal yang terkait dengan baktian rumah tangga secara online pada saat ini ketika kita menggunakan Zoom, bahwa Bapak Ibu Saudara dapat ikut bernyanyi dari tempat masing-masing dengan kondisi mute atau diam, dan mikrofon hanya dibuka ketika dalam sesi renungan tanya jawab, dan bisa juga melalui kolom chat yang ada di bawah Zoom kita. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Alangkah baiknya Tuhan kita, Ia telah menuntun setiap langkah hidup pribadi dan rumah tangga kita. Tuhan telah memanggil dan mempersatukan kita untuk bersekutu, melayani, dan bersaksi sebagai bagian dari keluarga Allah. Syukur kepada Allah. Inilah waktu yang dianugerahkan Tuhan bagi kita untuk menyatakan syukur serta memuji kemuliaan nama-Nya. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Kita memuji Tuhan dari KJ nomor 4. Ya Tuhan, Allah kami, Allah yang Maha Kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini ya Tuhan, kami bersyukur karena berkat cinta kasih Tuhan, kami boleh ada hingga pada saat ini, merasakan setiap pertolongan, dampingan, dan juga ketika kami mengalami berbagai-bagai macam peristiwa di dalam kehidupan kami, Tuhan ada untuk menopang kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami hadir bersama-sama menyatukan hati kami, masing-masing dari keluarga, jemaat-Mu di GKP Sukabumi. Laksanakan ya Tuhan, kebaktian rumah tangga pada saat ini. Pimpin dan sertai kami ya Roh Kudus, bimbinglah kami. Berikanlah hikmat, kebijaksanaan, dan cinta kasih di dalam hati kami, agar kami dapat melakukan semuanya ini dengan segenap hati, sebagai satu tubuh yang telah Tuhan anugerahkan, yang Tuhan persatukan, untuk kami senantiasa hidup sebagai umat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati dari awal hingga akhirnya, kebaktian kami saat ini, bila apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu.
Ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan, yang disengaja maupun tidak sengaja, baik terhadap Engkau, baik terhadap sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyanyi Serikat Persaudaraan KJ 249. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini yang diambil dari Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 16. Sebelum mendengarnya, mari kita berdoa, kita mohon bimbingan dari Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Dengan kenan hati, kami memohon kiranya Roh Kudus membimbing kami, memberikan hikmat, kejaksanaan, pengetahuan akan firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini. Kiranya kami dapat mengertinya ya Tuhan. Kami dapat memahami apa yang Tuhan Yesus maksudkan bagi kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan, sebagai bagian dari gereja-Mu, untuk senantiasa hidup di dalam persatuan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada saat ini berkatilah dia. Apa yang disampaikan kiranya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda sebagai judul perikop pembacaan pada saat ini. Begini bunyi firman-Nya. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Tetapi, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut pemberian Kristus. Itulah sebabnya, kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, yang memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi
baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kita saat ini, yang berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan, yang memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita seperti yang sudah disampaikan dalam slide tadi, tentang bagaimana keindahan keberagaman yang digambarkan seperti sebuah pelangi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memandang kepada sebuah pelangi, apa yang mungkin bisa menjadi pikiran awal bagi kita semua tentang pelangi tersebut? Mungkin kita akan melihat dan menggambarkan pelangi itu indah ya, pelangi itu bagus ya, pelangi itu ya cantik dan sebagainya. Karena mungkin kita memandang bahwa ada begitu banyak warna yang tergabung satu dengan yang lainnya dan membuat kita merasa bahwa wah, ini indah gitu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memandang semua hal yang indah, yang berpadu dengan baik, yang tersusun dengan rapi, tentu itu semua kan akan menjadi bagian dari harapan kita semua ketika kita memandang kehidupan ini. Kita berharap bahwa segala sesuatu hal yang ada di dalam kehidupan kita, yang kita yakini sebagai anugerah Tuhan, tersusun dengan rapi, terjalin dengan baik, terjalin dengan indah, satu dengan yang lainnya. Karena mungkin ketika semuanya itu tidak terjadi, bahwa satu dengan yang lainnya saling tumpang tindih, saling menutupi satu dengan yang lain, antara masing-masing warna yang sudah tersusun dengan rapi itu, tentu keindahan dan kebaikan dari warna-warni pelangi yang begitu beragam itu tidak dapat muncul, tidak dapat kita lihat dengan baik. Begitupun juga ketika kita memandang di tengah keberadaan persekutuan kita. Kita meyakini, kita belajar, kita sering mendengar bahwa setiap orang di dalam persekutuan memiliki karunia-Nya masing-masing. Semua punya talentanya masing-masing. Semua punya berbagai macam kebisaan masing-masing. Dengan latar belakang yang begitu beragam-ragam. Yang kita sering kali dengar adalah sebagai sebuah potensi di dalam kehidupan persekutuan. Sesuatu hal yang menjadi harapan. Baik masa kini maupun masa yang akan datang. Ketika kita meyakini bahwa ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik, secara teratur,
segala sesuatunya dapat tersusun dengan baik, masing-masing peranan dijalankan dengan baik, maka tentu kita memandang bahwa wah, begitu indah gitu ya, pelayanan di dalam kehidupan kita. Kita mungkin akan merasa bahwa segala sesuatu yang kita harapkan itu wah, bukan sesuatu hal yang sulit untuk kita dapatkan, tetapi memang sesuatu hal yang kita rasakan dan kita alami bersama-sama. Karena kita merasakan bahwa setiap bagian dari pribadi-pribadi yang ada bersama-sama menggunakan setiap talentanya, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Dan semuanya mengakui bahwa semuanya itu adalah bagian dari anugerah Tuhan yang direspon dengan sikap hidup perilaku harmonis satu dengan yang lain, maka kedamaian tentu akan menjadi bagian dari kehidupan persekutuan kita. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada di jemaat di Efesus menggambarkan tentang juga bagaimana kesatuan jemaat dengan karunia yang berbeda-beda itu ada sesuatu hal yang bisa menyatukan mereka satu dengan yang lain. Walaupun ada begitu banyak tantangan yang harus mereka hadapi, tapi kalau mereka bersatu, tentu bukan suatu hal yang mustahil bagi mereka untuk bisa mengatasi semua persoalan-persoalan yang ada. Di awal ayat pasal 4, Rasul Paulus mengatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Tentu kita memahami bahwa panggilan ini adalah panggilan Tuhan. Panggilan untuk melakukan kehendak-Nya. Panggilan untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan yang harus kita kerjakan. Maka setiap orang yang merasakan panggilan Tuhan itu, harapan dan nasihat Rasul Paulus adalah lakukanlah semuanya itu sesuai dengan panggilanmu. Kerjakan bagianmu. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Tapi ingat, gitu, bahwa ketika kita hidup melaksanakan panggilan Tuhan itu, ingatlah bahwa hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Supaya kita dapat menunjukkan kasih yang Tuhan Yesus teladankan di dalam kehidupan kita. Artinya panggilan yang Tuhan berikan bagi kita, ketika kita lakukan dengan kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Tentu harapannya adalah agar segala sesuatu yang difirmankan oleh Tuhan, dikehendaki Tuhan, itu dapat tersampaikan dengan baik. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Menunjukkan kasih, bukan menunjukkan kebisaan kita. Bukan menunjukkan kehebatan kita, kekuatan kita, kemampuan kita. Bukan mau menunjukkan bagaimana teguhnya iman kita. Kan? Tapi ketika kita melakukan panggilan itu dengan kasih, dengan rendah hati, dengan lemah lembut, dengan kesabaran, tentu yang kita maksudkan adalah bagaimana kita menunjukkan. Begitulah kasih Allah yang kita terima juga di dalam kehidupan kita. Begitulah kasih Tuhan yang kita terima di dalam kehidupan kita. Yang kita alami. Bagaimana Tuhan begitu lemah lembutnya di dalam kehidupan kita. Dia tidak memandang keberdosaan kita sebagai sebuah kendala bagi kita untuk terus merasakan
pengampunan dari Tuhan, untuk merasakan pembaruan hidup, untuk merasakan cinta kasih Tuhan atau berkat-berkat Tuhan. Jadi yang ditujukan adalah apa? Bagaimana dalam pelayanan panggilan, pelaksanaan panggilan itu dilakukan dalam kasih. Ya, sekali lagi, bukan karena karunia yang dimiliki begitu besar dia menunjukkan bahwa hebatnya dia. Tetapi agar kasih itulah yang ditunjukkan. Dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Di mana kita meyakini bahwa sebagai sebuah persekutuan, kita diikatkan oleh roh. Dan di mana kita diajak untuk bersama-sama memelihara kesatuan roh itu. Oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dari Bapa dari semua, dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Menjaga kesatuan kita dengan Tuhan. Sama halnya juga ketika kita juga menjaga persatuan kita di dalam kasih Tuhan itu. Jangan kita mengatakan bahwa saya juga berusaha untuk menjaga kesatuan roh Allah yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Sebuah persekutuan di mana kita berada. Tapi sesungguhnya kita melakukan sesuatu hal sesuai dengan kehendak kita sendiri. Sesuai dengan keinginan kita sendiri. Sesuai dengan kebenaran kita sendiri. Tanpa menjaga hidup kita agar tetap menjadi pribadi yang lemah, rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Dan juga penuh dengan kasih. Karena kita menyadari dan Paulus juga mengingatkan, kenapa semuanya itu bisa dilakukan? Ya karena semuanya masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itu yang kita yakini juga bahwa masing-masing di dalam kehidupan kita, baik di dalam keluarga, baik di dalam kehidupan persekutuan gereja, masing-masing juga mendapatkan anugerah kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus juga. Maka apa yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini dengan berusaha untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, kehidupan yang penuh dengan damai, kehidupan yang saling menolong satu dengan yang lainnya. Dan semuanya itu kita bangun, kita dasari dengan kasih. Bukan dengan sebaliknya. Bukan dengan sesuatu hal yang pada akhirnya hanya sebagai sebuah kontraproduktif terhadap usaha dan upaya kita memelihara kesatuan itu. Karena ada begitu banyak tantangan-tantangan yang dapat kita hadapi. Roh pemecah senantiasa hadir di dalam kehidupan umat manusia. Menghancurkan setiap sendi-sendi kehidupan manusia. Baik melalui keluarga, baik melalui persekutuan, baik melalui kehidupan bermasyarakat. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan bahwa jangan biarkanlah semuanya itu menghancurkan kesatuan. Maka satu hal yang diingatkan bagaimana kesatuan itu tetap dijaga dengan nilai-nilai kasih di dalamnya. Bukan nilai-nilai yang sebaliknya, yang di luar kasih. Ada begitu banyak nilai-nilai kasih yang mungkin Bapak Ibu juga, saudara semuanya mengerti dan memahami. Sekarang bagaimana nih caranya kita untuk tetap agar api kasih itu terus berkobar di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika ada di tengah-tengah persekutuan, baik di dalam keluarga, baik juga di tengah-tengah kehidupan jemaat dan dimanapun berada,
Kita tetap memegang teguh nilai-nilai kasih itu. Tidak tergoda dan tidak terpancing oleh berbagai macam hal yang akan merusak harmonisasi atau kedamaian yang sudah terbentuk dan sudah terjalin, yang sudah diikatkan, yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Disitulah tugasnya. Rasul Paulus mengingatkan pada jemaat juga. Bagaimana upayanya agar tubuh Kristus itu senantiasa terbangun dengan baik. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan kembali bahwa ketika kita melakukan panggilan kita, hidup berpadanan dengan panggilan itu, melakukannya dengan nilai-nilai kasih di dalamnya, menjaga kesatuan dan memelihara kesatuan roh, itu semua nanti akan dilihat sebagai bagian dari proses kedewasaan kita sebagai seorang yang percaya. Memiliki kedewasaan di dalam iman. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Yang dikatakan selanjutnya, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kita tidak mudah diombang-ambing. Kita tidak mudah untuk dipecah belah. Kita tetap setia di dalam persekutuan ini. Dan bagaimana kita tetap diajak untuk hidup sebagaimana Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Gambaran sebagai orang yang dewasa adalah orang yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Dapat memilih persoalan di dalam kehidupannya dengan baik. Dan menyelesaikannya juga dengan cara yang baik. Dengan upayanya untuk melakukan bagaimana dalam setiap persoalan dan pergumulan yang dihadapi, senantiasa mau mengandalkan bukan dirinya sendiri atau kehebatannya sendiri, tetapi bagaimana ia mau memasrahkan semuanya, membawa semuanya itu kepada Tuhan. Sehingga nanti ada upaya tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jika iman kita terus bertumbuh, ya sesuai gitu. Dalam istilah tumbuh kembang misalnya, ya mungkin ada istilah bagaimana ya ketika benih itu tumbuh, gitu ya. Beberapa waktu lamanya mungkin dimulai dengan tunas. Sampai pada akhirnya muncul daun, bertambah cabangnya. Awalnya tingginya mungkin 1 cm, beberapa hari 5 cm, beberapa bulan, beberapa senti, beberapa tahun, beberapa meter, sampai pada akhirnya berbuah. Tingkat pertumbuhannya sesuai dengan imannya. Ketika kita sudah menerima firman Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, kita merasakan kasih Tuhan, kita hidup di tengah-tengah lingkungan persekutuan, kita hidup di tengah-tengah orang percaya dan sebagainya, maka harapannya adalah tumbuhnya iman kita sesuai dan sepadan juga. Jangan sampai firman Tuhan itu disiram terus buat kita, tetapi nggak ada dampaknya untuk pertumbuhan iman kita. Masih seperti anak-anak yang gampang diombang-ambingkan. Masih seperti orang yang tidak mengenal Kristus. Karena tidak memberlakukan kasih di dalam kehidupannya. Masih gampang terprovokasi dengan hal-hal yang negatif.
karena kepentingan, karena pemikirannya bahwa ya hidupnya untuk dirinya sendiri. Tapi yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat itu sebagai nasihatnya, tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita tuh bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Di dalam segala hal. Gitu ya. Artinya dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kita bertumbuh ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Itu tugas, nasihat dari Rasul Paulus. Seluruhnya itu tujuannya agar apa? Ketika mereka melakukan hidup sepadan dengan firman Tuhan, sesuai dengan panggilannya, melaksanakan kasih di dalam kehidupannya, memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, dan bersama-sama gitu ya, mencapai kesatuan iman, pengetahuan, kedewasaan penuh, dan pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, supaya segala sesuatunya juga rapi tersusun. Dan semuanya itu diikatkan oleh pelayanan masing-masing bagiannya, sesuai dengan pekerjaan tiap-tiap anggota. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang difirmankan pada saat ini menjadi bagian dari refleksi kita semua. Bagaimana cara kita untuk melihat bagaimana Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah persekutuan. Apa sih alasannya? Apa sih maksudnya Tuhan menempatkan saya, gitu ya, menempatkan kita semua di suatu tempat di mana di situ ada sebuah persekutuan di dalamnya, baik itu keluarga, baik itu jemaat, entah itu juga masyarakat. Karena kita menyadari bahwa mungkin awalnya semuanya itu adalah asing bagi kita. Sesuatu hal yang di luar dari kehidupan kita sendiri masing-masing. Karena kita merasa bahwa kita punya kehidupan sendiri. Apakah kita mau sharing kehidupan kita dengan yang lain? Mungkin kita menganggap bahwa, kita kan punya privasi dan segala macam. Tetapi ingat bahwa ketika kita ditempatkan di suatu tempat yang namanya persekutuan, artinya disitulah kita meyakini bahwa Tuhanlah yang memanggil kita dan menempatkan kita di dalamnya. Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tentu sebagai bagian dari bagaimana kita juga ikut bersama-sama dalam karya kasih Tuhan. Walaupun kadang-kala memang kita menemukan begitu banyak persoalan, tidak mudah kita menjalaninya. Seperti tadi disampaikan bahwa ada begitu banyak roh pemecah di dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak tantangan yang membuat hati kita lemah. Tapi tetap kita diingatkan bahwa kita ada di sebuah persekutuan, tentu untuk menjadi bermanfaat di tengah kehidupan kita. Bagaimana kita terus berupaya untuk hidup sebagaimana Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Ada beberapa bahan diskusi dalam renungan pada saat ini. Pertama, bagaimana menyikapi perbedaan yang ada di dalam kehidupan kita. Menurut Anda, dampak negatif apa yang dialami ketika kita tidak bisa saling menerima di tengah perbedaan yang ada?
Menurut Anda, dampak positif apa yang dialami ketika kita bisa saling menerima di tengah perbedaan yang ada? Mungkin kita bisa membayangkan pada saat ini, Bapak Ibu juga bisa membayangkan pada saat ini apa aja yang bisa menjadi gambaran dari jawaban dari pertanyaan diskusi pada sore hari ini. Mungkin secara singkat kita bisa menyatakan bahwa ya sebelum kita menjawab pertanyaan ini, apakah kita memahami dulu nih dan mengenali dulu nih apa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kehidupan kita, di mana Tuhan menempatkan kita pada saat ini. Apa sih artinya kita di tengah-tengah keluarga kita? Apa sih artinya kita di tengah-tengah jemaat kita? Yang berbeda satu dengan yang lain tentunya. Mungkin ada yang mau mulai untuk sharing pada saat ini. Ya Bapak Ibu, saya terbatas di layar saya ya, cuma 4-4, jadinya siapa yang mau untuk sharing pada saat ini? Pertanyaannya bisa mengikuti apa yang ada di dalam pertanyaan diskusi yang ada di bahan KRT, atau seperti yang tadi saya sampaikan juga bahwa sejauh mana sih kita memahami peranan kita di tengah-tengah persekutuan. Mungkin kalau itu bisa menjadi gambaran dari 3 pertanyaan yang ada pada saat ini. Sejauh mana kita memahami peranan kita di tengah-tengah persekutuan. Bapak Ibu bisa sharing di tengah keluarga masing-masing, atau di tengah persekutuan gereja, atau di tengah-tengah masyarakat, seperti itu. Mungkin sebelum pertanyaan-pertanyaan itu, apa sih yang bisa membuat kita sebagai sebuah persekutuan itu retak atau tidak lagi harmonis, tidak lagi damai sejahtera? Ada yang mau mulai? Mungkin dari saya, Pak Pendeta. Sebentar, saya lihat. Silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Sebagaimana David sudah mendengar pada Suaranya kecil, Bu. suaranya kecil ya. Ya, sebagaimana David pada renungan pada sore hari ini, pelangi itu indah karena beraneka ragamnya. Kalau pelangi itu hanya kecil, pelangi itu tidak bagus. Tetapi kalau kehidupan kita juga disamakan dengan pelangi, maka akan indah. Peran kita dalam persekutuan, dalam rumah tangga, dalam kehidupan hari lepas hari, itu menjadikan kita sebagai anak Tuhan, sehingga menciptakan keindahan. Artinya kita harus dapat menghilangkan atau memperkecil perbedaan. Pasti perbedaan itu ada, Bapak Ibu. Perbedaan itu pasti ada, karena rambut boleh hitam, tetapi isi kepala itu berbeda. Sehingga ketika kita boleh menyatakan siapa diri kita di dalam Tuhan, sebagaimana pasal 4 ayat 13, tujuan kita adalah mencapai kesatuan iman di dalam Kristus. Sehingga ketika kesatuan iman di dalam Kristus itu boleh terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan bisa memberikan diri kita kepada Tuhan. Sehingga perbedaan itu yang besar kita perkecil, yang kecil kita hilangkan, kita menjadikan
diri kita di hadapan Tuhan, diri kita di hadapan jemaat Tuhan itu bisa menjadi solusi, bukan menjadi masalah sendiri di situ. Ketika pelangi itu menjadi indah, kita pandang, jadikanlah diri kita indah di hadapan orang lain, indah di dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, berkeluarga, sehingga kita menjadi solusi di dalam perbedaan itu. Karena yang kita capai adalah kesatuan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana ayat 12, 13, dan 15 itu kalau kita pahami, kita akan bisa menjalani dengan baik. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa siapa diri kita ketika perbedaan-perbedaan yang keras yang terjadi kita hilangkan, sehingga kita boleh mengedepankan apa sih tujuan kita, apa sih hal yang bisa kita kedepankan untuk mencari titik temu. Perbedaan itu akhirnya untuk mencari titik temu kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Tadi kata Pak Pendeta, jangan mudah tergoda, jangan mudah terpancing. Nah ini kan kayak saya, Pak Andreas itu tipe-tipe orang yang bukan lembut ya, bukan lembut tapi mudah terpancing, mudah ketika muncul pendapat-pendapat yang lain itu akan mudah terpancing. Tetapi menyadari bahwa ketika kita harus mencapai kesatuan iman, kesatuan tujuan, ya harus timbul kerendahan hati, harus mau mengikuti yang terbaik, karena yang terbaik bagi diri kita belum tentu terbaik bagi orang lain. Oleh sebab itu, hendaklah menyadari bahwa apa yang terbaik untuk Tuhan, apa yang terbaik untuk orang lain, kesepakatan apa yang harus kita capai itu, ya harus kita kedepankan. Dan karena terjadi perbedaan antara satu dengan yang lain, akhirnya saling mengenal. Siapa diri saya, siapa Pak Andrea, siapa Bu Serti. Saya pernah bilang ke Bu Neni siap-siap ya, nanti kalau pemilihan majelis, kalau terpilih, siap-siap untuk kita berargumentasi itu indah. Bagi saya, argumentasi itu indah untuk mencapai kesepakatan, mencapai kesatuan hati. Dan kesepakatan yang akan dicapai itu bukan hanya untuk tujuan kita pribadi, tapi itu tujuan bersama. Kita yang mengedepankan kebersamaan, tapi untuk Tuhan. Jadi sementara itu Pak Pendeta. Tapi saya ada masalah ini. Ya, terima kasih Bu Ningsih untuk sharingnya. Artinya memang apa yang kita upayakan saat ini seperti yang diingatkan oleh Rasul Paulus sebenarnya sudah tersirat begitu jelas pada kita pada saat ini, bahwa kesatuan sebagai jemaat itu adalah suatu hal yang harus dijaga, dipelihara dengan sebaik-baiknya oleh setiap bagian dari jemaat tersebut. Tidak persoalan kecil, besar, tua, muda, tapi semuanya punya fungsi, punya peranan masing-masing di dalam menjaga dan memelihara persekutuan itu. Dan bagaimana sikap yang menjadi dasarnya adalah apa yang bisa mempersatukan kita. Kalau tadi, apa yang bisa membuat kita memperkecil jurang pemisah karena perbedaan-perbedaan yang ada adalah kasih sebenarnya. Kasihlah yang menyatukan kita. Gitu. Bagaimana kasih itu kita tunjukkan? Ya bukan dengan ego kita, bukan dengan kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, kebisaan kita, dan sebagainya, tetapi dengan kerendahan hati, kelemah lembutan, sabar, dan bagaimana upaya kita bersama-sama menyadari bahwa apa yang kita terima semuanya itu juga adalah karena Tuhan yang memberikannya bagi kita. Karena Dialah yang telah menganugerahkan kasih karunia-Nya menurut ukuran pemberian Kristus. Kalau misalnya gambarnya begini, kalau Tuhan sudah memberkati kehidupan kita, kehidupan tengah-tengah sebagai sebuah jemaat, misalnya seperti itu, ya Tuhan sudah anggaplah begini, ketika masa penciptaan, segala sesuatunya telah diciptakan oleh Tuhan, baik adanya, bahkan manusia diciptakan sangat baik adanya, bisa seperti itu. Kalau sesuatu hal yang sudah diciptakan baik, disatukan bersama-sama, tentu hasilnya adalah suatu kebaikan yang begitu besar, gitu ya. Tapi kalau yang masing-masing satu dengan yang lainnya
tidak dapat menggunakan kebaikan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, ya tentu akan menjadi suatu hal yang menjadi perbedaan hasil yang nanti akan kita dapatkan bersama-sama. Dan itu yang harus kita juga mungkin diingatkan juga pada saat ini oleh pembacaan firman Tuhan pada saat ini, bahwa dimanapun kita berada, kita diajak untuk tetap menunjukkan kesatuan iman kita. Sebagai gereja, kita jangan sampai terpecah belah oleh karena berbagai macam hal yang sebenarnya itu semua hanya sekadar gitu ya, bagian dari kehidupan kita masing-masing yang kita bawa di tengah-tengah persekutuan, keinginan ataupun segala sesuatu hal yang mungkin kita pandang baik dan benar. Tetapi bagaimana upaya kita bersama-sama untuk menyatukan semuanya, yang baik-baik itu kita satukan, yang sudah dianugerahkan Tuhan itu kita satukan semuanya untuk mencapai kesatuan iman tadi bersama-sama sebagai tubuh Kristus, di mana Kristus adalah kepalanya. Gitu. Kalau dikatakan tadi, kalau Kristus adalah kepala, kira-kira kita mau ngikutin kehendak Kristus atau enggak? Gitu. Yang lain ya, silakan. Dalam keluarga, misalnya, bagaimana menyikapi perbedaan yang ada di dalam kehidupan keluarga? Bisa kita ngomong gitu. Siapa nih yang buka? Saya nggak bisa ngelihat soalnya. Bu Endang, silakan. Endang. Saya coba ya Pak. Ya, persekutuan itu berarti kita bersatu. Ya kayak negara Indonesia itu kan negara kesatuan. Itu kita harus bersatu. Di dalam banyak perbedaan suku-suku di agama di negara kita kan macam-macam. Itu kita tetap harus bersatu. Jadi tidak tiap suku, tiap agama itu kita tidak boleh saling menjelekkan, saling merasa yang baik adalah suku saya, agama saya. Nah itu. Jadi itu supaya dijaga. Kalau kita persekutuan itu berarti kan kesatuan, kita itu harus bisa ya kayak di keluarga. Contohnya di keluarga itu walaupun satu kandungan dari ibunya, bapaknya sama, ibunya sama. Misalkan beberapa anak itu beda-beda karakter, beda-beda sifat, beda-beda tingkah lakunya. Nah, itu kita di dalam keluarga kita itu harus bersatu, jangan sampai cerah. Kalau orang ini ya, orang Jawa itu cerah, gitu. Jadi tunjukkan apa yang sudah diajarkan Tuhan itu harus rukun. Kan ada salah satu keluarga anaknya misalkan, yang ini nonjol di yang satunya beda-beda gitu ya. Contohnya di keluarga saya juga, putranya ibu bapak itu 6, beda-beda semua. Walaupun satu kandung itu beda, hobinya beda, terus daya pikirnya beda. Nah tapi ekonomi juga beda.
nggak ada yang sama walaupun satu keluarga. Tapi kita tetap bersatu. Karena orang tua saya dulu ngajarkan bagaikan rambut atau ini apa sapu lidi. Sapu lidi itu diikat sama karet. Diikat sama karet, kalau hanya satu itu nggak berfungsi. Tapi kalau banyak lidi itu diikat, itu jadi bermanfaat untuk nyapu, untuk untuk ini membersih-bersih, ya banyaklah manfaatnya. Itu. Nah, kita walaupun berbeda, kita itu saling tolong-menolong, saling mendukung. Kalau ada yang kekurangan, kita dukung. Jangan mengandalkan ininya sendiri. Oh, saya mampu ini. Itu harus rendah hati di hadapan yang kurang mampu. Demikian juga di masyarakat juga seperti itu. Nah, di gereja juga kita juga ada persekutuan. Ya ada macam-macam kan ininya, ada persekutuan doa, persekutuan wanita, bapak, kaum lansia. Nah itu kita di dalamnya memang beda-beda tingkat ininya masing-masing. Tapi kita jangan ego. Kita nggak boleh ego. Kita harus saling merendahkan. Nggak boleh sombong. Misalkan yang mampu, ya dikatakan Pak Pendeta tadi. Jadi jangan merasa hebat gitu. Jadi semua itu bukan hebat, itu bukan karena diri kita yang hebat, itu sebetulnya pemberian Tuhan. Jadi kan Tuhan nggak memberikan sama gitu. Jadi ada yang begini, ada yang gitu, ada yang kekurangan, ada yang kelebihan. Nah kita saling membantu. Di dalam suasana seperti sekarang ini, itu saya lihat di WA, saya senang sekali karena jemaat saling membantu. Ada yang sakit, yang kena COVID ini kan yang isoman, memang nggak bisa bebas belanja segala macam, itu hanya di rumah aja, itu disumbang kebutuhannya. Nah itu juga merupakan kesatuan jemaat Sukabumi. Itu bisa kita ini acungin jempol itu. Nah, umpama kita kita dikasih kelebihan, diberi kelebihan sama Tuhan, ya kita menyumbangkan apa yang kita punya itu ini kita. Yang penting ikhlas, setulus hati, bukan karena paksa. Itu mungkin Pak. Jadi kita bersekutu itu menyatukan perbedaan macam-macam karakter maupun suasana, kondisi apapun. Tidak boleh ego, kita bersatu. Kalau bersatu pasti akan bermanfaat. Itu Pak, mungkin itu. Jadi ada persekutuan, ada manfaatnya yang baik. Jadi kebaikan. Oke. Terima kasih Bu. Berarti bersekutu
menjadi atau memberi manfaat bagi yang lainnya. Itu kesimpulan terakhirnya ya. Artinya dengan kita bersekutu, artinya ada manfaat yang positif yang kita lakukan ketika kita bersatu hati, sehati, sepikiran, satu gerak bersama-sama, kita bisa melakukannya dan menjadi manfaat. Atau mungkin bahasa yang sering kita pakai menjadi berkat lah ya, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan semuanya itu dilakukan dengan segala ketulusan hati, tadi Bu Endang bilang, dan bagaimana kita melihat bahwa ya karena kita sudah ditempatkan oleh Tuhan di sini, ya berarti ada rencana Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita semuanya untuk melakukan bersama-sama sebagai sebuah persekutuan apa yang menjadi tugas dan peranan kita masing-masing. Oke, ada yang lain terakhir mungkin? Kalau tidak ada berarti kita akan melanjutkan kebaktian kita, tapi intinya bahwa Bapak Ibu semuanya, pelangi itu tidak akan terbentuk sendiri. Ada hal-hal yang membutuhkan bagian dari peranan kita masing-masing sehingga pelangi itu bisa kita rasakan, kita lihat, kita pandang menjadi sebuah keindahan di dalam sebuah persekutuan kita. Harus ada upaya untuk berbaur satu dengan yang lainnya, menyatukan hati, menyatukan pandangan, menyatukan visi dan misi, terlebih lagi menyatukan kasih kita bersama-sama, sehingga semuanya itu bisa bersatu. Karena kalau warna itu berdiri sendiri-sendiri, ya itu krayon, pensil warna. Tapi kalau kita gabungin sama-sama, ya kita bisa ngelihat, oh di situ loh keindahannya pelangi itu. Ya kan, kalau cuma merah sendiri berdiri merah, ya merah lah itu namanya. Kalau biru atau hijau, kuning, ya masing-masing lah seperti itu. Ya, kalau kehidupan kita seringkali secara nggak langsung dari dulu kita seringkali dibuat terpisah-pisah warnanya gitu ya. Ada yang warna ini, ada yang warna itu. Jangan sampai itu semua masuk ke dalam hati kita dan kita terapkan terus-menerus dalam kehidupan kita. Saya beda warna sama kamu gitu ya. Kita semua beda warna, nggak mungkin kita satukan satu dengan yang lainnya. Saya mau lebih suka merah, saya lebih suka kuning, saya lebih suka biru atau hijau. Jangan mau permasalahkan warna gitu ya. Yang penting bagaimana warna itu mau nggak ketika dicampur satu dengan yang lain, disatukan dengan yang lain menjadi sebuah pelangi gitu. Ya, semua warna punya kekuatannya masing-masing. Tetapi semuanya itu akan lebih indah ketika kita menyatukan satu dengan yang lain menjadi sebuah lukisan bersama. Lukisannya apa ya? Persekutuan kita, gereja kita, siapa keluarga kita dan sebagainya. Jadilah warna yang mau untuk bersatu dengan warna yang lain. Karena Tuhan memberkati. Kita akan masuk ke dalam persembahan. Mazmur 4 ayat 6 mengatakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, diajak untuk menghimpun persembahan syukur. Persembahan dapat diberikan melalui scan QR code, menggunakan aplikasi dompet digital atau transfer ke rekening gereja seperti yang biasa kita lakukan atau melalui kotak yang tersedia di gereja. Semoga Tuhan senantiasa memberkati setiap persembahan syukur kita, terlebih lagi persembahan tubuh kita yang kudus untuk kesatuan gereja. Kajian dari mana? Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan
Kita akan masuk ke dalam doa syukur, sekaligus juga nanti kita akan melanjutkannya dengan doa Bapa kami, dan kita akhiri dengan doa syafaat, dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, sumber kehidupan kami, Engkaulah yang telah menyatukan kami, individu-individu ini sebagai satu kesatuan yang esa, gereja Tuhan, di mana Tuhan Yesus sendiri adalah kepala atas segalanya. Kami mau bertumbuh dan mengarah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami mau ya Tuhan menggunakan setiap karunia yang telah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami untuk membangun, memelihara, menumbuh kembangkan persekutuan di mana Tuhan menempatkan kami, baik di keluarga kami masing-masing, baik juga di tengah kehidupan gerejamu. Bahkan ya Tuhan, hidup kami boleh menjadi berkat juga di tengah-tengah lingkungan masyarakat kami. Jangan biarkan perbedaan-perbedaan yang ada menjadi penghalang cinta kasih bertumbuh di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan berbagai macam kepentingan demi kepentingan menghambat laju gerak pelayanan kami. Jangan biarkan ya Tuhan, roh pemecah belah menghancurkan kedamaian dan keharmonisan yang sedang kami jaga dan pelihara, karena kami menyadari begitu banyak tantangannya, begitu banyak hal yang dapat menimbulkan sesuatu hal yang kontraproduktif terhadap upaya kami bersama-sama ya Tuhan, untuk menjaga, mengembangkan persekutuan di mana kami ditempatkan. Olehnya Tuhan, kami memohon dengan kerendahan hati, dengan bimbingan dari Roh Kudus, kiranya kami dapat melakukan kehendak firman-Mu, menjadi pribadi yang senantiasa memelihara kesatuan di dalam Kristus, menunjukkan kasih dalam kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran, bersama-sama satu hati, satu iman, untuk membangun gereja Tuhan, sehingga kami boleh hidup berbuah, bermanfaat bagi sesama. Saat ini Tuhan, kami juga hendak membawa rasa syukur kami. Semuanya itu kami sadari juga adalah bagian dari berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, mengurapi setiap persembahan syukur yang kami berikan, menjadi alat bagi upaya mendukung pelayanan yang ada di gereja. Semoga semuanya itu boleh terpakai dengan baik, dikelola dengan baik, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk berbagai macam hal yang kami alami sebagai sebuah persekutuan. Bagi mereka yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, entah karena lanjut usianya, entah karena sakit penyakit yang dideritanya, Tuhan berkatilah satu persatu saudara-saudara kami ini. Tuhan yang menjaga dan melindungi mereka dalam upaya pengobatan, perawatan, pemulihan. Biarlah Tuhan juga yang memberkati semua upaya-upaya yang dilakukan, sehingga saudara kami ini terus mendapatkan kekuatan, terus mendapatkan pengharapan, penghiburan, bahkan juga kesembuhan dari Tuhan. Mereka yang saat ini sedang mengalami dan menjalani isoman, kiranya Tuhan juga terus memberkati mereka. Tuhan yang mendampingi melalui Roh-Mu yang kudus sebagai penghibur yang agung. Agar dalam kesepian ataupun kesendirian mereka, Tuhan dengan kehadiran Roh-Mu yang kudus menguatkan mereka, menopang keberadaan mereka, hingga mereka boleh sembuh kembali dari setiap sakit penyakitnya, terbebas dari berbagai macam virus-virus yang ada di dalam tubuhnya.
Kami serahkan semua dalam tangan kasih Tuhan. Para keluarga yang mendampingi, yang mensupport, ya Tuhan juga terus berkati, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, kesabaran, untuk dapat menopang keberadaan keluarga, saudara kasih kami. Dan bila mana Tuhan berkehendak, biar kami juga boleh menjadi bagian dari semua itu. Dan berdoa juga ya Tuhan dalam setiap pergumulan jemaat-Mu, dalam masa-masa krisis, pandemi pada saat ini ya Tuhan, di mana pekerjaan dan usaha sepertinya semakin sulit. Tuhan berkatilah setiap keluarga rumah tangga yang ada di jemaat-Mu, berkati pekerjaannya, berkati usaha-usaha yang dilakukan. Ketika semuanya itu terasa semakin berat pada saat ini, Tuhan, berikanlah keringanan atas segala sesuatunya. Karena kami percaya Tuhan akan menolong dengan segala cara yang Tuhan miliki. Yang mungkin bagi kami semua mustahil, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan yang memelihara kehidupan keluarga jemaat, memberikan rezeki di dalam kehidupan mereka, menopang kebutuhan mereka, memberkati mereka dengan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan, kemampuan, skill untuk mengusahakan kehidupan sesuai dengan jalan Tuhan. Para orang tua Tuhan berkati, anak-anak Tuhan berkati, biarlah semuanya boleh bersatu hati dan satu kesatuan kasih yang saling mendukung satu dengan yang lain. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk seluruh pelayanan yang ada di gereja-Mu, baik oleh para penatua, komisi-komisi, panitia, gugus tugas, karyawan, dan seluruh bagian dari gereja Tuhan GKP Sukabumi. Kiranya semua dimampukan untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas panggilan kami masing-masing. Dan dengan penuh sukacita kami boleh melakukan semuanya itu. Kami juga berdoa Tuhan untuk upaya dari pemerintah dalam upaya penanganan pandemi COVID-19. Itu pun juga dengan para dokter medis. Kiranya Tuhan juga terus memberkati semuanya, agar setiap kebijakan-kebijakan yang dibangun, pelayanan yang dilakukan, semuanya itu ada dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati, memberikan kemampuan, dan juga berkati dalam kehidupan mereka. Doa dan harapan kami ya Tuhan. Ada banyak hal yang mungkin hendak kami sampaikan pada saat ini, bagi kehidupan kami, dan menjadi pokok doa kami. Kiranya Tuhan yang menolong, agar kami dapat melakukan apa yang terbaik seperti yang Tuhan kehendaki. Seluruh doa ini ya Tuhan kami naikkan dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyi PKJ 281. Dia bagai
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bawalah firman Tuhan ke tengah-tengah kehidupan kita. Jadikanlah diri kita sebagai bagian dari persekutuan, keluarga, jemaat, bahkan juga masyarakat, menjadi terang dan garam, menjadi berkat bagi sesama. Ciptakanlah kedamaian, rangkailah harmonisasi satu dengan yang lain. Tunjukkanlah bahwa kita adalah anak-anaknya yang senantiasa sedia untuk melakukan kehendak firman-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Ya, ibadah kita selesai. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Kiranya sehat selalu, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Pendeta. Suaranya gitu. Semuanya, selamat malam. Selamat malam, salam malam. Ya, semuanya. Sehat-sehat ya semuanya. Saya pamit. Amin, sama. Oke. Amin. Dadah semua. Dadah. Selamat malam, Tuhan Dadah. berkati. Selamat malam, Tuhan berkati ya. Kali.